Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali Kompas Pagi hari ini saudara terkait dengan informasi keberangkatan haji. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB Cucun Syamsurijal mengatakan sejauh ini seluruh proses keberangkatan ibadah haji sudah sesuai prosedur. Cucun menilai aturan dari pemerintah Arab Saudi tahun ini cenderung lebih ketat. Cucun menjelaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi tahun ini lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Cucun menilai langkah ketat pengawasan ibadah haji ini dinilai baik karena memudahkan jemaah mendapat bimbingan secara langsung. Namun Cucun memperingatkan bagi siapapun yang berangkat haji untuk tidak melakukannya dengan cara ilegal menggunakan visa non-haji. Kita itu betul-betul mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji sekarang ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah tadi karena koordinasi yang bagus, karena komunikasi yang bagus, akhirnya kita bisa bicara poin-poin yang menjadi catatan itu disepakati bahwa ini tolong di sini yang kemarin temuan ini perbaiki. Kemudian dicek hasilnya sebelum penyerahan juga ternyata sudah terlaksana. Kayak urusan catering lah segala macam kemarin itu ya kita minta bahwa ini akan harus sesuai seperti ini. Ya. Selain penggunaan visa non-haji, Cucun Ahmad Syamsurijal juga memperingatkan warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk tidak membantu WNI yang berangkat haji menggunakan visa dan cara ilegal. Hal ini menanggapi ditemukannya 30 warga negara Indonesia yang tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz dengan tujuan untuk haji namun menggunakan visa ziarah. Cucun memperingatkan pemerintah Arab Saudi memiliki sanksi tegas bagi setiap jemaah yang berhaji dengan visa selain haji. Penting ini ya, saya sekali lagi menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di negara kita ini. Jauh-jauh hari Pak Konjen, saya apresiasi nih Kementerian Luar Negeri udah memperingatkan kebijakan pemerintahan Saudi tidak akan mentolerir siapapun ya. Bahkan di internal mereka juga itu sudah mulai penertiban tidak boleh ada misalkan yang tanpa koordinasi memberangkatkan dengan berbagai nama visa ya. Apalagi ini kalau ada warga kita berani-beraninya. Contoh misalkan mukimin kita yang di Saudi udah lama berani memberangkatkan bukan visa haji. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan jalur penerbangan keberangkatan haji Indonesia tahun ini tak terdampak konflik India-Pakistan yang sedang terjadi saat ini. Terkait konflik tersebut, Cucun meyakini pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan strategi untuk memastikan penerbangan haji berjalan aman, termasuk juga menjamin keselamatan para jemaah haji Indonesia. Ia pun mengklaim perjalanan jemaah haji dari Indonesia yang sudah dimulai sejak 2 Mei lalu berjalan lancar hingga kini. Sebelumnya India melancarkan serangan dengan menembakkan rudal ke beberapa wilayah di Pakistan pada 7 Mei 2025 lalu. Agak lebih protektif dan lebih shape bicara tentang hal-hal demikian karena sudah bertahun-tahun menyelenggarakan haji. Ya, kalau untuk negara kita sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Untuk jalur udara itu tidak ada masalah? Nggak ada masalah kalau untuk jalur udara dan apapun juga sampai saat ini ya yang perjalanan sudah. Ini pasti kan mereka melakukan penelitian sebelum berjalan karena itu jalur yang dilintasi dari negara kita. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan puluhan jemaah haji ilegal. Para jemaah haji menggunakan dokumen visa kerja sementara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Kementerian Agama dan pihak imigrasi menggagalkan 36 calon haji ilegal. Mereka diberangkatkan dengan visa kerja sementara dan dari pemeriksaan diketahui ada 2 orang yang mengkoordinir perjalanan haji ilegal ini. Keduanya memiliki perannya masing-masing
mulai dari mencari korban hingga mengatur keberangkatan. Berdasarkan keterangannya akan berangkat menunaikan ibadah haji, namun saat dilakukan pengecekan visanya menggunakan visa bekerja. Dari 36 orang ini terdapat 2 orang yang kemudian dia berperan sebagai yang merekrut, bukan merekrut, mencari calon jemaah, dan kemudian yang lainnya bertugas untuk mengatur keberangkatan. Ada berangkat dari Jakarta, dari Cengkareng, kemudian transit ke Kolombo dan tujuan akhirnya Riyadh. 4 koper milik calon haji Indonesia ditahan petugas Bea Cukai Arab Saudi di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Hal ini karena koper memuat barang yang melanggar ketentuan otoritas Arab Saudi. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir mengatakan 2 dari 4 koper sudah dibuka dan diperiksa pihak Bea Cukai Arab Saudi. Koper calon haji yang ditahan berisi rokok yang melebihi batas jumlah yang diizinkan oleh otoritas Arab Saudi, yakni 200 batang. Jika melebihi batas tersebut, maka barang akan disita kecuali pemilik bersedia untuk membayar pajak atau denda dalam jumlah yang ditentukan. 12 himbauannya berarti jemaah yang lain yang mau pergi ke tanah suci, yang belum berangkat ketika membawa rokok supaya tidak membawa rokok dalam jumlah yang berlebihan adalah membawa sesuai ketentuan penerbangan, cukup maksimal 2 slot saja per jam. Masjid Nabawi di Madinah terus dipadati jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Jemaah haji Indonesia diimbau membawa identitas diri mengantisipasi jika tersesat. Salah satu tujuan jemaah saat di Masjid Nabawi adalah berkunjung ke makam Rasulullah dan sahabatnya di Raudhah. Dan mengingat mulai padatnya jemaah haji yang datang, Kepala Sektor Khusus Nabawi Surnadi meminta agar jemaah menghafal nomor pintu saat masuk dan mengikuti arahan ketua rombongan, serta membawa identitas diri. Diharapkan ke masjid membawa ID card, kemudian gelang, tas yang berisi semua, intinya di dalamnya itu ada tentang identitas jemaah haji. Kemudian minimal membawa ada ID card hotel supaya apabila kita keluar dan tidak tahu jalan untuk kembali ke hotel bisa menunjukkan kepada petugas pos. Sementara itu jemaah haji juga terus berdatangan ke Masjidil Haram di kota Mekah. Pelataran Ka'bah mulai ramai diisi jemaah haji dari berbagai negara yang ingin beribadah. Jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang sudah tiba sejak 3 Mei lalu di Madinah akan mulai bergeser ke kota Mekah pada tanggal 11 atau 12 Mei mendatang.